Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang karena cinta dan kasih sayang Allah pada pagi hari ini kita semua masih dimudahkan untuk bisa bersama-sama menghidupi awal aktivitas pagi kita dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terlebih saat ini kita lanjutkan bersama-sama, kita duduk di rumah Allah, kita itikaf dalam rangka thalabul ilmi. Dengan harapan besar kita pastinya mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang setiap manfaat-manfaat ini pastinya bisa membuat kita semua senantiasa berada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Dengan harapan besar kita semua, semoga di akhirat kelak kita pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah senang rasanya bisa kembali bermuwajahah bersama Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Manar. Sehat semuanya Bapak Ibu? Halo, sehat semuanya? Bapak Ibu, maaf, alhamdulillah itu kalimat apa sih Pak, Bu? Kalimat syukur, menggambarkan kita bahagia. Pertanyaannya, di mana kebahagiaan itu? Kalau Bapak Ibu ditanya apa kabar? Alhamdulillah. Wajahnya harus mengekspresikan, harus selaras dengan ucapan. Kenapa Allah berjanjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah berjanji niscaya akan kutambahkan kenikmatan kepadamu. Ibu-ibu dapat rezeki dari suami, syukuri. Biar Allah tambah. Bapak-bapak punya istri, syukuri istri. Biar Allah tambah kesolehan istri. Itu maksudnya apa ya? Bapak ngarep itu kayaknya itu. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji ini sesuatu yang sangat spesial. Maaf, saya tidak akan terlalu fokus dulu terhadap tema kita, yaitu amalan yang didoakan malaikat. Tapi saya ingin mengingatkan saja, ini di awal pertemuan ini, terkait kita saat ini masih berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tepatnya kalau kita mengikuti waktu Indonesia, ini kita pada tanggal 8 Zulhijjah. Adapun di Saudi itu sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah. Hari ini sedang pada wukuf, dan besok puncaknya yaitu ibadah, yaitu hari raya Idul Adha di tanah suci. Kalau kita hari Senin, Bapak Ibu Baik, kita nggak membahas khilafiyah ini, tapi saya hanya mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Ahmad mengatakan Rasulullah pernah bersabda, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hazil ayyam, yakni ayyamal ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in. Baik, ini hadis cukup panjang Bapak Ibu, tapi ini terkait keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mungkin diantara kita sering pernah mendengarnya, tapi ingin saya kuatkan kembali, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin ayamin, tidak ada hari," kata Nabi, "al-amalu sholihu fiha," di mana amal soleh, kebaikan-kebaikan, ibadah yang jika dikerjakan di dalamnya, ahabbu ilallahi min hazil ayyam, lebih disukai oleh Allah. Amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, kata Nabi, itu lebih dicintai oleh Allah min hazil ayyam, dibandingkan hari-hari ini. Apakah hari-hari yang dimaksud oleh Nabi? Yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadari sedekah kita,
ya, salat kita, bahkan kajian kita pada hari ini derajatnya, ini keutamaannya jauh berbeda dibandingkan kita kajian pada Jumat kemarin. Maaf, pada hari Sabtu kemarin. Kalau Sabtu masih udah termasuk ya. Intinya kajian, tilawah, sedekah, amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, Nabi katakan itu lebih dicintai oleh Allah. Amal-amal soleh itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di luar 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mendengar perkataan Nabi ini, sahabat-sahabat Nabi sampai bertanya. Mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak jugakah dengan jihad di jalan Allah? Maksudnya apa Bapak Ibu? Sahabat tadi bertanya, apakah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tadi itu juga mengalahkan keutamaan daripada kita turun ke medan perang berjihad di jalan Allah? Bapak Ibu tahu nggak apa jawaban Nabi ketika mendengar pertanyaan ini? Nabi menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah. Iya, kata Nabi, amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, tegas Nabi katakan, ini mengalahkan Pak, mengalahkan keutamaannya dibandingkan kita turun ke medan perang. Illa malihi falam yarji min zalika bisyai'in, kecuali kata Nabi, seseorang yang keluar ke medan perang dengan jiwa raganya dan membawa seluruh hartanya. Dia punya banyak rumah, dijual rumahnya Pak. Dia punya banyak mobil, banyak motor, dijual mobilnya. Dia banyak harta Pak, seluruhnya, ya, semuanya dia wakafkan untuk perang di jalan Allah. Dan Nabi tegaskan, falam yarji min zalika bisyai'in, dan tak satu pun ada yang kembali. Maksudnya apa? Dia mati di medan perang, seluruh hartanya tak ada yang kembali. Allahu Akbar. Maka kajian pagi hari ini, sedekah kita, sholat kita, apapun ibadah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, Nabi tegaskan itu setara pahalanya dengan kita turun ke medan perang, membawa seluruh harta kita, kemudian kita mati dan harta tak kembali. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan, jangan pernah ada sedikit pun waktu yang kita isi dengan kelalaian di waktu-waktu sampai nanti 10 Zulhijjah. Baik, ini sekedar pembukaan dan mengingatkan saja. Baik, sekarang kita akan fokus terhadap amalan-amalan apa sih yang membuat kita, yang berdampak kita akan didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kaji lebih dalam lagi Bapak Ibu, saya yakin setiap diri kita mendambakan, ya, didoakan oleh orang-orang baik, betul? Oleh orang-orang yang kita anggap dia kalau berdoa mustajab. Akhirnya tak sedikit di antara kita mendatangi ustadz, ulama, kiai, kita telepon mereka, ustadz mohon doanya dong. Ini insya Allah besok anak saya akan lahiran. Minta doa mereka. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Bahkan kita ketika mendengar berita tetangga kita, keluarga kita ada yang mau berangkat ke tanah suci untuk umroh ataupun haji. Mungkin kita pernah dengar hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, al-ghazi fi sabilillah wal haju wal mu'tamiru wafdullah. Orang yang berperang di jalan Allah, kata Nabi, dan orang yang melaksanakan ibadah haji, dan juga orang yang melaksanakan ibadah umroh, mereka atau 3 golongan ini wafdullah. Mereka adalah tamu-tamunya Allah, kata Nabi. Da'ahum ajabuhu. Apa yang membuat mereka dikatakan tamu Allah? Nabi jelaskan, karena mereka Allah panggil mereka menyeru panggilan Allah. Makanya kita tahu ada kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian Nabi pun mengatakan pula, ya, sa'aluhu ajabahum. Sehingga ketika mereka berdoa, setiap mereka berdoa, 3 golongan tadi Pak, berperang, haji dan umroh, maka Allah pun akan mengijabah atau mengabulkan doa-doa mereka. Sehingga banyak ketika mendengar berita tetangga, kerabat, keluarga berangkat ke tanah suci, kita minta doa Pak. Ini bagus sekali. Tapi mari kita sadari Bapak Ibu,
Ketika ustadz, ulama, kiai tadi kita minta doa kepadanya, begitu pula seorang yang melaksanakan ibadah ke tanah suci, haji atau umroh, kita minta doa kepadanya. Tapi mari kita sadari, ustadz, ulama, kiai belum tentu doanya lebih makbul dibandingkan doa jamaahnya. Saya katakan ini Pak, karena banyak juga ustadz, ulama, kiai ternyata ibadahnya tidak jauh lebih baik daripada jamaahnya. Saya pernah mendapat satu kasus Pak, seorang ustadz punya nama Pak, sering masuk TV. Itu sholat subuh tidak pernah di masjid, kecuali diundang. Dia sering Pak masuk TV. Saya kenal beliau, cukup 4 tahun saya mendampingi beliau Pak. Saya asisten beliau dulunya. Dan saya kenal Pak, Masya Allah ini ustadz loh. Ketika jumpa orang tuh bahkan ya tidak sedikit cium tangannya, minta doanya. Tapi secara semangat ibadah belum tentu ternyata Pak ustadz, ulama, kiai jauh lebih semangat dibandingkan jamaahnya. Ketika keadaan ini terjadi berarti sudah barang tentulah doa jamaah lebih mustajab. Atau tadi orang yang ke tanah suci kita minta doa kepadanya, saya tegaskan Nabi dalam lain hadis mengatakan belum tentu juga ternyata orang yang ke tanah suci Pak makbul doanya. Dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan seorang hamba Allah dia safar melakukan perjalanan yang cukup jauh sampai di tempat tujuan Pak, wajahnya lesu, capek. Pakaiannya kusam karena perjalanan sangat jauh. Para mufassir menafsirkan hadis ini Pak, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, dia pergi jauh-jauh ke tanah suci. Di tempat mustajab, di Multazam, Hijr Ismail atau Raudhah, dia mengangkat tangan kata Nabi, ya Rabbi, ya Rabbi, dia berdoa Pak, Bu. Tapi Nabi katakan, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Betul dia berdoa di tempat mustajab, tapi Nabi katakan, bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya kalau ternyata selama ini apa yang dia makan dari sumber yang haram, dari sesuatu yang haram. Makanya nasi goreng, makanya nasi uduk, tapi maaf uangnya dari nipu orang. Maka kata Nabi, betul dia berdoa di depan multazam, tempat mustajab. Tapi bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya kalau ternyata selama ini apa yang dia makan dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhum haram. Kemudian Nabi melanjutkan, dan apa yang dia minum dari sesuatu yang haram. Betul minumannya air putih, air mineral. Betul minumnya mungkin teh pucuk, tapi dia mendapatkan minuman ini dari uang yang haram. Wa malbasuhum haram, kata Nabi. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Ternyata betul dia berdoa di tempat mustajab, tapi ternyata kata Nabi Pak, apa yang dia pakai pakaiannya dari sesuatu yang haram. Padahal orang ke tanah suci Pak ya, ketika dia umroh memakai kain ihram. Dia ke tanah suci mengeluarkan uang puluhan juta Pak. Satu pesawat dengan orang yang Allah muliakan. Tapi Nabi katakan bagaimana Allah mengijabah doanya kalau ternyata pakaiannya dari yang haram, fasilitas kehidupannya, rumahnya, kendaraannya dari yang haram. Belum tentu ternyata Pak. Bisa jadi kita berangkat ke tanah suci lebih makbul doanya. Karena alhamdulillah sumber kehidupan kita, minuman, makanan, pakaian itu dari yang halal. Allahu Akbar. Ketika kita dibuat bingung dengan keadaan seperti ini Bapak Ibu, maka seorang mukmin sangat mendambakan dirinya didoakan oleh makhluk yang spesial di hadapan Allah, yaitu makhluk yang mulia. Apa spesial malaikat? Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Ini ayat Allah antara kita hafal. Ya, Quran surat 60 At-Tahrim ayat 6. Di sini Allah menggambarkan sifat malaikat, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wal hijarah, kata Allah, manusia dan juga batu. Alaiha malaikatun gilazum syidad. Di neraka khusus Allah menggambarkan sifat malaikat penjaga neraka, gilazum syidad, kasar lagi keras. Kasar lagi, ini penjaga neraka Pak. Kalau penjaga surga, Allah gambarkan sifatnya dalam Quran surat 13 ayat 24, 23-24. Ketika para penghuni surga masuk ke seraya berkata, salam
alaikum bima sabartum. Mendoakan Pak keselamatan dan kesejahteraan kalian wahai para ahli surga atas kesabaran kalian selama di dunia. Tapi sebaliknya di neraka kata Allah gilaz, kasar, syidad, lagi keras. Ibu bapak kok bertolak belakang ya? Ya jelas Bapak Ibu, mohon maaf. Contoh sederhana, Ibu bapak maaf, apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah masuk penjara? Bukan berarti kriminal Pak ya, berkunjung misalnya Pak ya. Saya juga sering keluar masuk penjara Bapak Ibu. Saya seorang residivis Pak, sering keluar masuk penjara tapi ngisi kajian. Punten, Bapak jangan nanya Ustadz kasusnya naon ya. Saya orang baik Pak insyaallah ya. Tapi saya sering Pak mengunjungi masuk penjara, ya lapas Bancai, lapas anak, rutan perempuan, lapas Jelekong yang ada di daerah Ciparai, kemudian rutan wanita Pak, rutan perempuan yang di belakang lapas Sukamiskin. Saya sering masuk Pak. Masya Allah, kita tahu Pak, yang namanya penjaga penjara tidak mungkin ada senyuman. Benar atau betul Pak? Maaf, mau ke siapa ya? Ada keperluan apa? Apalagi ke warga binaan Pak. Hei, kamu mau kemana? Agak sedikit ini Pak. Ekspresi wajahnya lebih tegas. Karena tidak mungkin penjaga neraka, halo mau kemana? Dia enggak Pak. Emang penjaga penjara Pak ya. Begitulah gambaran sederhana seperti ini Pak. Di penjara aja tempat orang yang tidak baik, penjaganya sudah barang tentu kata Allah, ya tegas, galak. Ya, apalagi di neraka. Tapi sebaliknya penjaga surga, kalau gambaran sederhana Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita masuk ke bank Pak, ada security yang menjaga. Security artinya apa? Yang bertugas mengamani Pak ya. Tapi lihat, ketika kita masuk, assalamualaikum Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu? Beda Pak. Kenapa? Mereka melayani kita. Ini gambaran surga Pak. Di dunianya seperti ini, apalagi surga. Ini secara khusus Pak ya. Penjaga neraka keras lagi kasar, penjaga surga penuh kelembutan. Tapi secara umum sifat malaikat di akhir ayat surat 66 ayat 6 ini Allah menggambarkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah nih Pak, sifat malaikat secara umum keseluruhan, pertama mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan, dan yang kedua selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini malaikat Pak, Masya Allah. Beda sama manusia ya. Manusia lagi asik nonton Persib misalnya, punten ada boboto di sini Pak, boboto semua ya Pak. Persib hari aing usaha Pak. Kita kan milik Allah. Tapi kalau ketika kita sedang asik Pak dengan nonton TV, kesibukan kita, Allahu Akbar, ada Pak, ada waktunya kita tiba-tiba karek azan. Betul Pak? Apalagi lawan Madura kemarin Pak ya, final soalnya. Elah ya Allah, final ya. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah mendurhakai Allah Pak. Setiap apa yang diperintahkan dilakukan dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini menggambarkan malaikat adalah makhluk yang sangat mulia. Maka sudah barang tentu makhluk yang mulia ini kalau berdoa Pak, lebih Allah dengar dibandingkan kita. Nah, kita akan cari tahu Pak, amalan-amalan apa sih yang dengan amalan tersebut maka malaikat-malaikat Allah akan mendoakan kita. Baik, kita bahas yang pertama Pak. Amalan yang pertama yaitu bersuci sebelum tidur. Ini Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu ya, mohon maaf yang belum mengamalkan Pak, mulai biasakanlah kita bersuci sebelum tidur ya. Ini saya bahasanya Pak secara umum bersuci kan. Di antara suci itu Pak ada dengan berwudu, dengan tayamum ya. Tapi lebih utama ya berwudu terlebih dahulu Pak ya, karena ada syarat ya, rukhsah keringanan bagi orang yang tidak bisa berwudu itu ganti dengan tayamum, tapi ada syaratnya. Tidak ada air, ataupun kalau ada air ternyata bagian anggota tubuh yang kena air, misalnya Pak luka-luka tidak boleh kena air, maka bisa ganti dengan tayamum. Apa keutamaan ini Bapak Ibu? Ini dalam hadis riwayat Imam Tabrani Pak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, Nabi pernah mengatakan, tohiru hazil ajsad, sucikanlah ya jasad-jasad ini. Jadi Nabi perintahkan Pak kita untuk sering-sering bersuci. Kenapa? Nabi mengatakan, fa innahu laisa min abdin yabitu tahiran
illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata tahiran. Hadis riwayat Tabrani ini Pak, Nabi bersabda, sucikanlah diri kalian, semoga Allah mensucikan kalian, maka sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang ketika dia bersuci sebelum tidur, jadi Pak, dia tidur dalam keadaan bersuci, melainkan kata Nabi akan ada malaikat di sisinya yang selalu berdoa, dan malaikat berdoa Pak sampai kita bangun lagi Pak. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata tahiran. Malaikat selalu berdoa Pak selama kita tidur sampai kita bangun, ya Allah, ampunilah dosa hamba-hambamu ini. Dan malaikat sampaikan alasannya, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Masya Allah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, amalan yang sangat sederhana Pak. Ibu Bapak, saya pengen nanya, bersuci atau berwudu mudah atau tidak sulit Pak? Maaf, di rumahnya ada air? Lancar? Lihat Pak ya. Yang kebiasaan yang kita lakukan hanya ketika sebelum sholat saja, maka izin mulai saat ini, mulai nanti malam, ingatkan pasangan kita juga, anak cucu kita juga, keluarga kita, yuk biasakan ketika sebelum tidur itu tidak hanya gosok gigi, tidak hanya cuci kaki. Kan selama ini seperti itu Bu ya. Ayo jangan lupa cuci kaki dulu ya, jangan lupa gosok gigi, tapi tambahkan Bapak Ibu, wahai suamiku, wahai istriku, wahai anakku, cucu-cucuku, ayo mari kita biasakan mulai saat ini kita bersuci, berwudu sebelum tidur. Ketika mereka tidak paham, pasti mereka bertanya, wahai suamiku, wahai istriku, Pak, Mama, memang kenapa harus bersuci, berwudu sebelum tidur? Kasih beritakan Pak, berikan informasi hadis ini Pak, karena Nabi yang mengatakan, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka ada malaikat di sampingnya senantiasa berdoa selama dia tidur, mendoakan, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Bahkan malaikat tadi menyampaikan Pak, alasannya karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Baik Bapak Ibu ya, ini mudah sekali Pak. Hanya maaf, butuh keimanan untuk mengerjakan hal ini. Benar atau betul? Sebagaimana mudah kita baca Quran Pak ya, saya yakinlah semua di antara kita Pak hafal huruf hijaiyah, hafal kan Pak? Bisa ngaji? Bisa. Semuanya mampu Pak. Tapi mudah ini kalau ada iman, betul nggak? Kalau tidak ada iman dalam diri kita, maka maaf, baca Quran jauh lebih berat daripada lihat handphone. Benar atau betul? Ya. Begitu pula sedekah 100.000 Pak akan terasa ringan kalau ada iman dalam diri kita. Tapi sebaliknya 100.000 terasa berat Pak kalau tidak ada iman. Sebaliknya 100.000 dibawa ke pasar, cik atuh suamiku menang naon 100.000 ayeuna belanja teh. Tapi 100.000 dibawa ke masjid, gede teuing geuning euy. Benar atau betul Bu? Karena seringkali kalau sedekah berapa dimasukin Pak? 100.000 atau 50.000? Ustaz tak ya pilihan jadi itu ngejawab. Oke, 50.000 atau 20.000? Ustaz masih berat 20.000. Oke, 20.000 atau 2.000? Ini kan Pak, ini masalah keimanan soalnya Pak. Makanya begitu pula berwudu, kita seringkali berwudu sehari minimal 5 kali Pak. Tapi untuk menambahkan sebelum tidur kita berwudu, ini butuh keimanan. Keyakinan kita akan hadis Nabi tadi Pak. Nabi katakan bagaimana malaikat akan mendoakan kepada kita Pak, mendoakan kepada Allah untuk kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita karena kita bersuci sebelum tidur. Apalagi orang beriman ketika memahami Pak, didoakan malaikat agar diampuni dosa. Bapak Ibu mohon maaf, punten pisan, sensitif ini ya. Tapi izin saya tanya, yang nggak punya dosa boleh angkat tangan? Oke, nggak ada yang angkat tangan. Yang sedikit dosanya? Baik, saya nggak nanya banyak dosa Pak ya, karena ini wajah-wajah penuh dosa kita ini Pak ya. Kita banyak dosa Bapak Ibu. Orang yang beriman, Masya Allah, ini kesempatan terbaik ya Allah. Tidak akan kubiarkan, tidak akan kulewatkan. Apa itu? Mulai nanti malam, biasakan Bapak Ibu berwudu sebelum tidur. Sederhana Bapak Ibu ya. Apa tujuannya? Biar nanti malam sepanjang tidur
malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli abdika, ya Allah ampuni hambamu ini ya Allah, fa innahu bata tahiran, karena dia telah tidur dalam keadaan suci ya. Apalagi Bapak Ibu, Masya Allah, Allah itu menyukai hamba-hamba yang meminta ampun dan juga bersuci. Innallaha yuhibbul ladzina tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat minta ampun, dan Allah menyukai orang-orang yang senantiasa dalam keadaan bersuci. Ya. Bismillah. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Amalan yang pertama. Amalan yang kedua, ini amalan spesial juga ya. Dan semua ini Bapak Ibu ya, amalan-amalan yang membutuhkan kualitas iman. Ya, mudah semua, Pak. Ya, amalan kedua apa itu? Yaitu duduk menunggu waktu sholat. Kalau kita ingin didoakan malaikat-malaikat Allah, Pak, Bu, maka amalan apa itu? Tadi yang pertama adalah berwudu sebelum tidur, yang kedua ini adalah duduk menunggu waktu sholat. Apa hadisnya? Ini hadis buat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ma qa'ada ahadukum yang taziru sholata fi sholatin malam yuhditsu tad'u lahul malaikatu Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu." Dalam hadis riwayat Muslim ini Bapak Ibu, Nabi bersabda, tidaklah salah satu di antara kalian mereka yang sedang duduk menunggu waktu sholat dan dalam keadaan bersuci, melainkan ada malaikat di sampingnya berdoa, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah sayangilah dirinya. Ibu bapak, saya pengen nanya lagi nih, menunggu waktu sholat, pertanyaannya ini setelah azan atau sebelum azan? Yang namanya menunggu sebelum Bapak Ibu. Berarti ini menggambarkan, mencerminkan seseorang yang betul-betul menjadikan sholat sebagai benar atau betul Pak? Dan ini ada hanya pada orang beriman. Ketika mereka sering mendengar azan hayya 'alas shalah, setelahnya yang artinya mari kita mendirikan sholat, yang setelahnya kalimatnya hayya 'alal falah. Apa artinya Bapak Ibu? Mari menuju kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan sesungguhnya. Orang beriman sangat yakin Pak, sukses, kemenangan, kebahagiaan itu bukan dengan besarnya rumah, bukan dengan mewahnya kendaraan, bukan dengan banyaknya harta, tapi dengan sholat Pak. Sholat, lagi-lagi keimanan Bapak Ibu, dan memiliki keutamaan spesial tatkala diri kita menjadikan sholat sebagai prioritas, sehingga setengah jam, sehingga 10 menit atau 5 menit sebelum azan stop aktivitas, tiba-tiba kita berwudu. Kenapa? Duduk menunggu waktu sholat. Apalagi kalau kita ke masjid, masuk masjid, tahiyatul masjid, perbanyak zikir. Nabi yang mengatakan Pak, tidaklah seorang hamba yang ketika dia duduk menunggu waktu sholat dalam keadaan bersuci, melainkan malaikat di sisinya berdoa, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosa hambamu ini, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah hambamu ini. Bapak Ibu, ini sangat bertolak belakang dengan kebiasaan orang munafik. Orang munafik Pak, orang munafik Allah gambarkan sifat sholatnya dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 142. Ada 3 sifat sholat orang munafik dalam ayat ini. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah, tapi Allah yang tipu mereka. Kemudian terkait sholatnya orang munafik Pak, Bu, kata Allah, wa idza qamu ila shalah, dan jika mereka mendirikan sholat, Allah gambarkan 3 sifat sholat orang munafik. Yang pertama, qamu kusala, mereka mendirikan sholat dengan bermalas-malasan. Malas, Bapak Ibu, kalau orang malas Pak, dia itu menunggu atau ditunggu biasanya Pak? Ya Pak, mungkinkah orang dikatakan malas sholat kalau ternyata dia lagi santai ngapain? Nunggu azan? Gak mungkin Pak. Orang yang menunggu waktu sholat berarti dia orang yang rajin. Kalau orang yang malas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru juga azan, tenang kan zuhur masih. Kan di antara ciri orang yang malas itu Pak, dia menunda benar atau betul? Benar atau betul? Ini Pak, menunda waktu
salat. Ini cerminan yang pertama kata Allah. Orang munafik sifat salatnya yang pertama dia malas, Pak. Berarti tidak mungkinlah orang munafik mereka menunggu waktu salat, melainkan sebaliknya, salatlah yang menunggu mereka. Ya, sudah masuk azan zuhur, waktu zuhur, Pak, baru jam 1, masih ada 2 jam lagi kok sebelum asar. Zuhur nungguin, ayo dong salat. Karena setengah 2. Ini, Pak, cerminannya, nauzubillah. Yang kedua, sifat salat orang munafik kata Allah, yura'unan nas. Mereka salat itu, Pak, ingin dilihat oleh manusia, bermaksud riya. Ingin dilihat. Kalaupun salat di awal waktu, walaupun di masjid, Pak, niatnya bukan karena Allah. Tidak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid, disapalah oleh ustadz atau DKM, Pak, alhamdulillah ke masjid, mohontan ayami toha. Dia ke mertua. Ini, Pak, yura'unan nas kata Allah, riya, Pak, ingin dilihat oleh manusia. Masya Allah. Yang ketiga, sifat salat orang munafik kata Allah di akhir ayatnya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka orang munafik berzikir, menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Maksudnya apa, Pak, Bu? Dalam salatnya zikirnya cuma di lisan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya, pikirannya kemana-mana. Bahkan tak jarang mereka mendapatkan sesuatu yang hilang dalam sholat, Pak. Allahu Akbar, kunci motor di mana ya Allah? Di mana eta kunci motor? Pernah ngalamin Bapak Ibu? Mencari sesuatu, Pak, di luar sholat nggak nemu. Pas sholat ruku, Allahu Akbar. Terakhir teh di mana ya Allah? Sami Allahu liman hamidah. Pas sujud Allahu Akbar, nya ternyata kunci motor ketindihan saja di tempat sujud lah, Pak. Ada kunci motornya. Makanya Allah mengancam, Pak. Allah mengancam. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Maka celakalah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Siapa mereka ini yang celaka? Orang yang mendirikan salat, alladzina hum an salatihim, yaitu orang-orang yang ketika sholat, sholatnya lalai. Sebaliknya orang beriman tidak, Pak. Jangankan dalam sholatnya, di luar sholat mereka ahli zikir. Itu orang beriman. Ya. Jadi Bapak Ibu, poin penting ini, Pak, Masya Allah, harus menjadi semangat buat kita semua, Bapak Ibu. Ingin didoakan oleh malaikat. Bahkan Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, doa malaikat tidak hanya sebatas ampunan, Pak. Tidak hanya sebatas ampunan, tapi ada tambahan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat tadi berdoanya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangilah dirinya. Jadi malaikat berdoa kepada Allah, Pak, agar Allah selalu menyayangi kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan amalan apa, Pak? Bu, yuk membiasakan menunggu waktu sholat. Tapi izin ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ya, mohon maaf, afdol, tempat yang paling utama buat ibu-ibu itu di rumah, ya Bu ya. Berarti ibu bisa ya, tahu jam 12 misalnya azan zuhur, ya setengah jam lagi sebelum azan atau 15 sebelum azan, stop aktivitas, kemudian siap-siap ya Bu ya, berwudu, gelar sajadah. Saya sarankan Bu, jangan duduk menunggu waktu sholat di depan TV sambil nonton sinetron. Allahu Akbar, Allahu Akbar, can iklan kila kagok deui. Nah ini Bu, yang namanya duduk menunggu waktu sholat dalam keadaan berzikir, dalam keadaan baca Quran, atau maaf mungkin bisa TV atau nggak handphone, tapi dengan kajian. Tapi ingat, masuk waktu sholat, ambil sholat rawatib dulu Bu ya, qobliyah kerjakan. Zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat baru 4 rakaat zuhur. Silakan Bu, di rumah lebih utama. Tapi maaf, bukan berarti dilarang di masjid. Kalaupun ibu sholat di masjid, maka shaf yang paling terbaik buat ibu-ibu, shaf yang paling belakang, ya. Jadi bapak-bapak jangan larang perempuan sholat di masjid, tapi ibu ketahuilah yang paling afdol, lebih utama itu di rumah. Walaupun ibu tidak mendapatkan kesempatan tahiyatul masjid, ya, namanya tahiyatul masjid berarti ya harus di masjid kan, tapi ibu lebih afdol, ya. Apa alasannya? Karena fitnah perempuan itu besar, benar atau betul, Pak? Ya. Keluar rumah parfum teh 2 botol, wah ini Pak. Ini berlebihan, ini yang tidak dibenarkan Bapak Ibu ya. Sehingga apa yang terjadi? Bapak Ibu lagi jalan, di ujung sana ada laki-laki lagi nongkrong. Ini mah ceuis ya. Nah, ini Bu, gara-gara parfum laki-laki ingat kita. Nauzubillah ya.
Makanya Bapak Ibu, bukan nggak boleh Bu ya, silakan pakai parfum. Tapi yang jadi masalah ketika keluar rumah parfumnya bagus, mempercantik diri, kok ketika di dalam rumah suami pulang biasa aja. Ini masalahnya di sana. Harusnya ibu tuh jauh lebih cantik ketika di rumah suami datang dibandingkan keluar rumah. Ya. Kadang dengan alasan mencari pembenaran ibu-ibu tuh ya di luar sana. Nggak di sini Bu ya, ibu-ibu di luar sana. Saya cari aman soalnya ini. Ya, kenapa maksudnya Bu? Karena ketika ditegur sama suami mah, nah kalau luar rumah teh gelis-gelis pisan, nah di rumah biasa aja. Mas, aku kan buat kamu juga. Biar kamu dikatakan suaminya ini cantik. Enggak gitu Bu. Cantik silakan cantik, tapi di rumah harus jauh lebih cantik. Ya. Menarik, oke lah, itu fitrah manusia, fitrah perempuan Pak ya, ingin dilihat menarik. Tapi ketika di rumah harus jauh lebih menarik di pandangan suami. Ini poin pentingnya. Baik, ini amalan kedua. Amalan ketiga Pak, agar didoakan oleh malaikat, izin ini spesial buat laki-laki. Ya, spesial buat laki-laki Bu ya. Apa itu amalan yang ketiga ini Pak, Bu, agar kita doakan oleh malaikat, yaitu shaf di paling depan Pak. Salat berada di shaf yang paling depan. Ini dalam hadis ya, riwayat Ibnu Hibban, di mana sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwali." Hadis riwayat Ibnu Hibban ini Pak, Bu, Nabi pernah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu," sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna, mereka bersolawat, 'alas shaffil awal. Bersolawat di sini Bapak Ibu yaitu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan. Ya. Mereka mendoakan Pak, ya Allah selamatkanlah, sejahterakanlah. Itu kata malaikat kepada kita. Kepada siapa ini? Ala shafil awal. Kata Nabi kepada orang-orang yang sholatnya berada di shaf yang paling depan. Ya, shaf paling depan Bapak Ibu. Ya. Dan ini menggambarkan Pak, lagi-lagi orang itu menjadikan sholat sebagai prioritas. Kadang yang menariknya Bapak Ibu, mohon maaf, ada masjid Pak yang pernah saya dapatkan itu ketika ada shafnya paling depan kosong, dia seperti ini. Paham Bapak Ibu? Ketika shafnya di depan kosong, dia mempersilahkan orang lain untuk, Bapak Ibu ingat loh ya, terkait kebaikan, kata Allah dalam Al-Baqarah Pak, fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bapak Ibu, apa artinya berlomba-lomba? Saling, ya apa istilah berlomba-lomba ya? Saling mendahului, saling lebih cepat. Ini Pak, Bu, yang aneh tadi Pak, di Indonesia baik kita dapatkan ketika lihat shaf depan, kok mempersilahkan orang lain. Makanya ada ulama yang menggambarkan, nggak ada dalilnya Bapak, tapi ulama yang menggambarkan orang yang shaf paling depan itu ibaratnya dia mendapatkan pahala seperti mendapatkan onta. Shaf kedua sapi, shaf ketiga domba atau kambing, shaf keempat ayam, shaf kelima telurnya ayam, keenam. Ini gambaran aja Pak, saking mulianya paling depan gitu. Tapi enggak, ketika kita lihat Pak, punten silakan ke depan. Pak, eta mah sapi, saya nggak suka sapi Pak, Bapak aja. Enggak Bapak Ibu, maaf, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kecuali, izin Pak, kecuali Bapak Ibu ke masjid bawa anak, maka saya sarankan sholat paling belakang. Ya Pak ya, alhamdulillah Pak, saya anak baru 4, udah 4 Pak ya. Yang alhamdulillah Pak, setiap saya di rumah, saya selalu bawa anak yang paling kecil 3 tahun Pak ke masjid. Dan saya minta sahabat saya yang lain untuk jadi imam, khususnya zuhur asar apalagi itu. Silakan ke depan, yang namanya 3 tahun Pak ya, maaf ya, nama 3 tahun, saya akan gendong Pak. Tapi saya akan kenal karena di sini tempat yang paling nyaman. Ini tempat terbaik. Di sini tempat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nggak ambil depan Pak. Apa tujuannya? Mengenalkan kepada anak, kecuali anak saya kalau di subuh Pak ya, kalau subuh cuma anak 3 yang saya bawa, yang 5 tahun saya bawa ke masjid, tapi anak yang kebungsu enggak, karena masih tidur. Tapi saya bawa ke masjid Pak. Kalau 5 tahun ya udah kenal Pak ya, dia sudah ngerti alhamdulillah. Tapi 2 dan 3 yang laki-laki ini saya bawa ke masjid. Ayo subuh ke masjid. 5 waktu di masjid. Kenalkan Pak, masjid itu adalah rumah Allah. Masjid rumah Allah. Bahkan tentang keutamaan masjid Bapak Ibu, surat 9 At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, Allah yang katakan hanyalah orang beriman. Ketika saya mengajak anak-anak dari kecil ke masjid Pak, ini mendidik mereka.
menumbuhkan kebiasaan, ya, kebiasaan buat mereka apa? Yuk makmurkan masjid. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, Pak, mereka yang makmurkan masjid itu bukan mereka yang rumahnya samping masjid, bukan, Pak. Saya ada di kompleks saya, Pak, Bu, rumahnya depan masjid, maaf, jarang ke masjid, bahkan hampir tak pernah ke masjid kecuali sholat Jumat. Saya kan, Pak, nggak jaminan juga rumahnya besar dia rajin ke masjid, tidak. Tak jaminan juga jabatan tinggi rajin ke masjid juga, tidak, Bapak Ibu. Tapi yang membuat orang langkah mudah ke masjid, kata Allah, hanyalah orang beriman. Masya Allah, Pak. Jadi kenalkan masjid kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita aman, Pak, ya, anak kita sudah gede, ajak mereka, nak, sholat paling depan, paling depan. Kasih tahu kalau mereka bertanya, Pak, emang apa keutamaannya? Nah, sholat paling depan ini mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat buat kita. Baik, ini amalan ketiga, Bapak Ibu. Baik, Masya Allah, tidak terasa, Pak, ya. Baik, kita amalan selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang sangat spesial, ya, yaitu mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan, ya. Amalan keempat, apa amalan agar kita didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah? Yaitu mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, ya. Baik, Bapak Ibu, ini hadis dari riwayat Imam Muslim, Pak, ya, di mana Nabi pernah bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwatul mar'i, doa seorang hamba al-muslim, seorang muslim, li akhihi bizahri kepada saudaranya, ya, bizahril ghaibi, tanpa sepengetahuannya, ya. Seseorang mendoakan orang lain, Pak, tanpa sepengetahuannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mustajabatun indallah. Mustajabah artinya makbul. Jadi kalau kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, Pak, itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya, kata Rasulullah, inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhi bi khairin qala malakun muwakkalun bihi amin mislin. Ketika seseorang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, kata ada malaikat di sampingnya, ya, setiap dia mendoakan kebaikan untuk si A, si B, si C, kebaikan buat dirinya, maka malaikat tadi akan berkata amin dan doa yang sama untukmu. Bayangkan, Pak, kalau 1, 2, 3 itu doanya ditentukan oleh malaikat. Berwudu sebelum tidur, doa malaikat khusus, Pak. Ya Allah, ampuni hambamu ini, ampuni hambamu ini. Ketika kita duduk menunggu waktu sholat, doanya ada 2 dari malaikat. Tapi malaikat nentuin, Pak, apa dari malaikat? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa hambamu ini, ya Allah, sayangi hambamu ini. Kalau yang ketiga, sop paling depan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Sholawat, Pak, keselamatan, kesejahteraan. Tapi yang poin keempat ini, Pak, Bu, ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, kata Nabi, malaikat di samping kita berkata amin, mengaminkan doa kita dan mendoakan doa yang sama buat kita. Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, seorang pebisnis misalnya, Pak, ya, kita seorang pebisnis, Pak, mungkin pagi ini karena kita memang, ya, pengusaha, akhirnya punya perencana habis subuh nanti pengen jogging atau gowes sepeda, Pak. Kan sepanjang perjalanan kita menyaksikan, Pak, saudara kita jualan nasi kuning, bubur ayam, kupat tahu. Maka, Pak, lagi jalan kita melihat dirinya, Pak, doain, ya Allah, mudah-mudahan usahanya laris manis, penuh berkah. Maka ketika itu, Pak, malaikat di samping kita berdoa, amin, doa yang sama untukmu dariku. Maka malaikat mendoakan biar bisnis kita juga berkah. Ingat, Bapak Ibu, ya, poin pentingnya, tidak perlu dideketin gerobak tukang jualan ini, Pak. Teh, cing larisnya tekudu. Tidak perlu disamperin, Pak. Tapi kita mendoakan tanpa sepengetahuannya. Kata Nabi itu, syaratnya dia tidak tahu. Ibu, mohon maaf, punya mendapatkan suami hatinya keras, sering marah-marah. Sederhana, Bu. Doakan istri tetangga. Doakan suami tetangga. Ya, lihat suami istri lagi jalan, doakan, ya Allah, ya Rabb, lembutkan hati suami saudaraku itu. Malaikat mendoakan, ya Allah, amin, dan doa yang sama untukmu, mudah-mudahan suamimu lembut hatinya. Bayangin, Pak, bapak-bapak punten punya istri bawel, cerewet, lomba belanja, doain istri tetangga, Pak. Ya Allah, benar, Bapak Ibu, ini kata Nabi, Pak, Bu. Punya anak kita nakal, cucu nakal, pika sebelen, sederhana, Bapak Ibu. Lihat tetangga nakal, tong dicarekan, mana bau pisan, jangan, tapi doain, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan tuh anak si fulan, cucu si fulan menjadi anak yang soleh soleha.
Malaikat mendoakan buat kita Pak. Amin, dan mudah-mudahan anak dan cucumu juga soleh-soleha. Ini spesial Bapak Ibu ya. Ini spesial. Baik. Dan terakhir Pak, maaf ini sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Tapi karena waktu terbatas, saya akan bahas poin nomor 5 Pak. Kita sempurnakan dengan 5 poin saja. Yang kelima, apa itu Bapak Ibu dirahmati Allah? Yang sangat spesial, yaitu berinfak di pagi hari. Sedekah Pak. Ya. Punten, mudah-mudahan ini yang tadi tidak sempat ngeluarin sedekah Pak ya, kita kenceng lewat, nanti ada kenceng mungkin ya di ujung Pak, sedekah Pak. Ini keutamanya spesial. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Pak, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, tidak ada satu pagi pun waktu yang dilalui seorang hamba, melainkan di pagi-pagi kata Nabi Pak, akan turun 2 malaikat Allah yang tugasnya Pak, tugas malaikat ini apa Pak? Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah balasan ya, berlimpah bagi orang yang berinfak di pagi hari. Adapun malaikat satu lagi, wa fayaqulu akharu, berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talaf. Ya Allah, hancurkanlah orang yang pelit, lagi cedit, lagi koret mergi hese harta mereka. Ini Pak. Jadi kalau kita berinfak di pagi hari Pak, sedekah 100.000, 50.000, 20.000 Pak, malaikat berdoa di pagi hari, ya Allah, berikanlah balasan berlimpah penuh berkah kepada orang yang infak di pagi hari. Tapi sebaliknya, orang yang pelit bin merege hese tadi Pak ya, yang nggak mau bersedekah Pak di pagi hari, malaikat mendoakan, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakanlah, hancurkanlah harta orang yang tidak berinfak atau kikir di pagi hari. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu ulama sepakat Pak, menolak bala, bencana. Tapi sebaliknya, orang yang pelit tidak mau berbagi, apalagi di pagi hari, didoakan mudah-mudahan hartanya hancur. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika lagi musim hujan, dia mana ke Garut, dapat telepon, Pak, ini di daerah kita hujan besar, mohon tersawios, nggak apa-apa, dan saya mah pakai genteng terbaik. Betul Pak, genteng kita nggak ngapa-ngapain Pak. Mungkin sampai rumah karena kita pelit, nggak mau berbagi. Mungkin ada 1 tetes air yang menetes Pak di atas TV yang 100 inch kita beli, rusak TV-nya Pak. Orang yang pelit, ulama Pak, akan Allah paksakan hartanya keluar dengan cara yang tidak dia sukai. Tapi sebaliknya, orang yang ahli sedekah, ahli infak, ya, surat 2261 Allah katakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama sab'a sanabila fi sumbu mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Inti surat 2261 ini kata Allah, Allah akan membalas orang yang infak 700 kali lipat Pak. Ya. Dia kaya raya tapi pelit, tenang aja, ke usum DB, saya akan, anak saya, cucu saya mah aman. Kenapa? Di rumah saya ada alat khusus di 4 penjuru, setiap setengah jam ada semprotan keluar. Betul Pak, di rumah aman. Mungkin satu waktu anak kita keluar ke warung, Allah Tuhannya nyamuk DB perintahkan, tuh gigit tuh cucunya si fulan. Pulang sampai rumah tiba-tiba DB. Kenapa DB? Mungkin dia pelit, nggak mau berbagi Pak. Sebaliknya ada orang miskin, punten Pak ya, makan GHC, susah makan juga mungkin dari sisa makan orang lain Pak. Tapi anaknya kok terjaga dari DB ya. Allah Tuhannya nyamuk mempertahankan, yang kau gigit hambaku itu karena dia ahli sedekah. Bisa jadi Pak. Jadi intinya sedekah itu adalah menolak bala, bencana Pak. Tapi sebaliknya, orang yang pelit mendapatkan doa yang buruk dari malaikat agar Allah menghancurkan hartanya. Ya, jadi Bapak Ibu 5 amalan, tapi izin nggak saya bahas semua Bapak Ibu karena waktu terbatas. Saya review dulu Pak, saya ulangi lagi. Yang pertama yaitu mari kita mulaikan amalan yang sederhana ini Pak, yaitu membiasakan wudhu sebelum tidur. Lagi-lagi Pak, saya katakan ini mudah kalau ada iman dalam diri kita, tapi kalau tidak ada iman sulit Pak. Ya. Yang kedua adalah duduk menunggu waktu sholat. Ini mudah bagi orang beriman, tapi sulit kalau hati kita nih masih
iman lagi turun Pak ya. Yang ketiga, sholat di shaf paling khusus buat laki-laki Pak ya. Yang keempat, mendoakan kebaikan untuk orang ya. Yang kelima, infak atau sedekah di pagi. Lima-limanya Bapak Ibu butuh kesucian hati, keimanan Pak. Nggak mungkin kita mudah mendoakan orang lain kecuali hati kita bersih, betul nggak Pak? Nggak mungkin kita mendoakan orang lain Pak. Punten, ada juga kita malah hasad kepadanya. Lihat tetangga punya mobil baru, sebel lah saya tamat, paling kredit. Ini Pak. Kalau hati bersih, mendoakan, ya Allah, seneng nih ibu itu punya kendaraan baru, mudah-mudahan berkah. Tapi kalau hati kita nggak bersih Pak, penuh kedengkian, nauzubillah. Jadi 5 perkara ini akan terasa mudah Pak, kalau kita mau bersungguh-sungguh dan diiringi keimanan yang kuat dalam diri kita, sehingga mudah-mudahan ya kita senantiasa mau mengamalkan 5 amalan ini, sehingga malaikat-malaikat Allah akan mendoakan kebaikan untuk kita semua. Itu mungkin sedikit yang saya bahas pada hari ini. Barakallahu fikum. Enggak?